Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pencinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam belajar Al-Quran khususnya, dan juga dalam urusan-urusan lainnya yang berbau ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Taib, sahabat pecinta Al-Quran, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah mad badal, ya. Itu kita akan sedikit membahas tentang mad badal dan juga mad iwad. Karena banyak di antara kita saat kita lihat waktu belajar belum bisa membedakan mana mad badal dan mana mad tabi'i, ya. Jadi kita harus bisa membedakan mad badal dan mad tabi'i. Karena seperti ini misalnya, ini mad tabi'i, ini mad badal. Jadi kok sama sih, bedanya di mana? Ya. Maka sekarang akan kita jelaskan, walaupun panjangnya memang sama, ya. Baik, kita mulai. Sebelum kita lihat ke contoh ini, kita lihat pengertiannya dulu di bawah, ya. Ini ditulis di bawah. Mad badal yaitu mad pengganti dari huruf hamzah di awal kata. Pengganti dari huruf hamzah di awal kata. Di awal kata, lambang mad badal ini biasanya menyerupai tanda baris atau kasrah tegak, ya. Panjangnya 2 ketukan, 2 harkat. Adapun contohnya sebagai berikut. Ya. Jadi mad badal itu pengganti huruf hamzah di awal kata. Mana huruf hamzah di awal kata? Ini, ya. Dasarnya dia itu dibaca niyah. Akan tetapi karena dia itu tidak boleh bertemu dua huruf hamzah, maka yang satu dirubah menjadi alif sehingga kita baca aniyah. Jadi di sini saat Anda membaca Al-Quran, tusqa min ainin aniyah. Nah, aniyah ini yang panjang 2 harakat inilah mad badal. Pokoknya setiap ada hamzah, adapun alif seperti ini mad badal. Kenapa? Karena ini setiap alif yang panjang 2 harakat maka itu menjadi mad badal. Karena dasarnya itu niyah. Seperti amanu, ya. Aniyah. Nah, itu mad badal. Maka mad badal itu, makna badal itu ganti, ya. Pengganti dari alif hamzah yang kedua. Dasar tulisannya seperti ini. Jadi untuk mushaf Baghdadi tulisannya seperti ini. Mushaf Indonesia tulisannya seperti ini. Mushaf Indonesia tulisannya seperti ini. Kalau mushaf Madinah Timur Tengah, ya, tulisannya seperti ini. Jadi harus bisa kita bedakan. Nah, itu yang pertama, ya. Diingat, ini tentang masalah mad badal. Selanjutnya di sini juga bisa terjadi mad lain, ya. Mad lain itu setiap ada, kalau misalnya kita waqaf, tusqa min ain. Ya, misal kita waqaf ini, ya. Tidak kita sambung. Kalau kita waqaf maka panjang menjadi mad lain. Itu mad lain itu setiap ya sukun dan setiap waw sukun jika kita waqaf. Kalau tidak kita waqaf maka tidak terjadi. Di sini juga sama, ya. Jadi kalau kita kasih tajwidnya, tusqa qama tabi'i min nun mati bertemu dengan ain, ini idgham idhar, ya, idhar hakiki, tidak berdengung, dibacanya tidak berdengung. Ainin ini kalau kita waqaf menjadi mad lain, kalau tidak kita waqaf maka tidak ada apa-apa. Nin baris 2 bertemu dengan alif, idhar hakiki juga. Panjang 2 harakat, mad badal. Niyah, ini ta marbutah. Kalau kita sambung dibaca seperti ta, kalau kita waqaf dibaca seperti ha. Itu pengertian tajwid dari mad badal sekilas ilmu. Karena masih banyak yang bingung yang di antara mad tabi'i dan mad
badal. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mad iwad sedikit walaupun sudah pernah kita bahas ya. Mad iwad itu adalah mad yang terjadi ketika akhir kalimat terdapat huruf yang berbaris fathatain. Fathatain berdampingan dengan alif dan dibaca waqaf. Panjangnya ada 2 harakat. Misalnya seperti seperti contoh dalam Al-Quran itu banyak banget lah, banyak dalam Al-Quran. Coba kita lihat contoh di sini. Nah, ini juga bisa menjadi contoh ya. Misalnya kita wakaf ini. Ini tidak sambung ya, tidak ada cerita sambung. Kalau kita wakaf ceritanya. Kalau kita wakaf ini menjadi mad iwad. Jadi mad iwad itu setiap fathatain yang kita wakaf maka itu menjadi mad iwad. Nah, kalau kita sambung jazaa'am bima, jazaa'am maka menjadi iqlab. Kalau kita wakaf menjadi mad mad iwad. Dan juga mad yang lainnya. Akan tetapi harus kita ketahui di antara semua mad yang ada di dalam Al-Quran itu, kesalahan kita yang paling banyak itu saat membaca Al-Quran adalah di mad, di mad tabi'i. Itu paling banyak salah. Setiap saya simak setiap malam itu yang tadarus, yang paling banyak kesalahan itu di mad tabi'i. Kenapa? Karena bisa jadi yang mad dibaca tidak mad, yang tidak mad dibaca menjadi mad. Ya sekarang kita baca contoh Al-Quran yang sering salah misalnya. Contoh seperti ini ya. Ini dalam Al-Quran misalnya seperti ini. Ini contoh apa ya? Contoh nun mati ini ya. Kita lihat bacaannya. Ini contoh masalah nun mati. Jadi kalau kita baca yang sering terjadi kesalahan itu di saat mad tabi'i. Yang lain ya lumayan. Enggak terlalu seperti mad tabi'i. Ini contoh ikhfa ya. Kita baca qaulan thaqilan. Ini mad iwad. Qaulan ini mad iwad tadi. Faman thaqulat. Contoh ini lagi. Ini contohnya misalnya yang sering salah dalam Al-Quran. Walakin kanu. Padahal la-nya panjang. Tapi orang baca kebanyakan saya lihat itu sangat tadarus, membacanya tidak panjang. Adapun ka-nya panjang, dibacanya tidak panjang. Adapun seperti ini, adapun faman saqulat, padahal sa-nya tidak panjang, sa tidak panjang, tapi dibaca panjang. Itu yang paling harus Anda pelajari di saat membaca Al-Quran, karena itu yang paling banyak salah. Misalnya ini fa in tibna lakum, nanya tidak panjang tapi dibaca menjadi panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena dia memikirkan lafaz ke depannya apa. Itu sebabnya. Begitu juga dengan yang panjang dibaca tidak panjang karena kurang teliti. Jadi saat membaca Al-Quran itu harus teliti. Kita harus membaca dengan benar dulu, melihat dengan mata yang jelas, habis itu memikirkan dengan otak, dibacakan oleh hati, setelah itu baru diikrarkan oleh lidah. Misalnya ini kita baca satu-satu. Walakin kanu, la panjang, king itu agak samar, dengung ya, agak dengung. Kanu, ka panjang 2 harakat. Insyaallah. Begitu juga yang ini. Min qitmir. Jadi setiap Al-Quran ataupun contoh-contoh ini kan contoh nun mati ini. Maka bagi yang sudah punya buku sih mudah ya. Tinggal belajar saja. Ini contoh apa lagi ke depan. Ini di buku ini semua ada. Contoh. Jadi besok video selanjutnya nanti akan kita bahas tentang masalah
lam al-qamariyah ya. Kita akan bahas masalah lam qamariyah insyaallah. Baik, itu saja dulu untuk hari ini. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.